Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembangunan Masjid Itelia beserta seluruh panitia, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini di 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap semangat karena Ramadan tinggal 9 hari lagi. Insya Allah kita isi dengan berbagai kegiatan dan amal-amal soleh yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insya Allah kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quran Surah Ali Imran ayat 48. Surah Ali Imran 48. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa rasulan ila bani إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أخذ عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب
الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhu, dan dia Allah telah mengajarkan kepada Nabi Isa alaihissalam al-kitaba, yaitu kitab. Apa yang dimaksud dengan kitab di sini? Yang dimaksud dengan kitab di sini bukan kitab-kitab seperti kitab-kitab pada umumnya, tetapi sebagian mufassir mengartikan yang disebut dengan Alkitab ini adalah tulisan. Jadi Allah mengajarkan tulisan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebagian penafsir yang lain, Alkitab ini diartikan seperti kitab pada umumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Nabi Isa alaihissalam kitab yang diturunkan sebelum Injil, sebelum Taurat. Jadi semua nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu diajari oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pengetahuan-pengetahuan yang ada pada kitab-kitab terdahulu. Maka di sini ada dua arti. Yang pertama, artinya adalah menulis, tapi yang kedua, artinya adalah kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu sebelum Nabi Isa, kitab Injil itu adalah Taurat. Jadi secara otomatis nanti Allah akan mengajarkan apa yang ada dalam Taurat. Nanti Allah juga mengajarkan kepada Nabi Isa alaihissalam apa yang terdapat dalam Injil. Sama nanti kalau Nabi Muhammad nanti datang sebagai nabi yang terakhir, kitabnya merupakan kitab yang terakhir, maka Allah mengajari apa yang ada dalam Injil itu diajarkan oleh Allah, apa yang ada dalam Taurat diajarkan oleh Allah, apa yang ada dalam Zabur. Kenapa? Karena kitab yang terakhir itu adalah kitab yang akan menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Oleh sebab itu Al-Quran mengandung penyempurnaan syariat dari syariat yang ada pada nabi-nabi terdahulu. Nanti akan kita lihat beberapa syariat yang berubah. Wal hikmata, Allah juga mengajarkan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu rahasia terhadap sesuatu, baik sesuatu itu berupa peristiwa maupun apa saja, itu hikmah. Oleh sebab itu sering disebut hikmah itu kalau peristiwanya sudah lewat. Contoh misalnya ada anak kita yang tidak diterima di tempat yang diidealkan. Saya pengennya sebenarnya sekolahnya di SMA 1 misalnya. Tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala nanti tidak diterima di situ, dipindahkan di tempat yang lain, SMA 2 apa SMA 3 atau mana. Ternyata apa? Ternyata ada peristiwa nanti di SMA 1 itu yang membuat orang-orang yang ada di situ diwafatkan oleh Allah karena satu peristiwa. Lalu kemudian kita baru sadar, ya Allah, alhamdulillah dulu anak kita seandainya ada di situ sudah wafat juga bersama orang-orang yang wafat dalam peristiwa itu di sini. Jadi hikmah itu adalah kita bisa mengambil peristiwa, hikmah dari sebuah peristiwa, rahasia dari setelah sebuah peristiwa setelah kejadiannya lewat. Yang semula kita menganggap itu sebagai sesuatu yang buruk, tetapi itu adalah jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka di sini disebutkan asraru ahkam. Itu hikmah. Semua nabi punya. Jadi semua nabi punya. Contoh, ketika Nabi Muhammad berkata kepada Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud ini dia penggembala.
penggembala. Lalu Nabi minta susu. Ada enggak susu di antara domba-domba yang aku gembalakan? Terus Ibnu Mas'ud mengatakan, ada, tapi kami tidak bisa memberi, Tuan. Karena domba-domba ini bukan milik saya hanya penggembala. Saya hanya diamanai untuk menggembalakan, tidak untuk mengambil susunya. Terus Nabi mengatakan, ada enggak di antara kambing ini yang sulit untuk keluar susunya? Yang kambing betina yang dia belum keluar susunya dan dia belum digauli oleh yang laki. Oh ada, dicariin sama Ibnu Mas'ud. Di antara kambing itu dicari kambing yang terjelek, karena kambing ini sulit keluar air susunya. Lalu setelah disampaikan, kemudian dibawa kepada Nabi, oleh Nabi diusap putingnya. Lalu Nabi mengucap Bismillahirrahmanirrahim sambil berdoa. Tiba-tiba itu puting domba yang dianggap oleh anak gembala yang bernama Ibnu Mas'ud ini tidak akan pernah keluar susunya, dengan diusap oleh Rasulullah SAW, didoakan oleh beliau Bismillahirrahmanirrahim, didoakan oleh beliau, keluar dia air susunya. Disitulah Ibnu Mas'ud takjub. Begitu takjub, setelah diminum air susunya oleh Nabi, dia nggak tahu itu kalau Muhammad, kalau itu seorang Nabi. Hanya ada 2 orang datang kepada dia. Ini orang ini kelihatannya bukan orang desa sini, karena pakaiannya pakaian orang-orang yang terhormat. Ini pasti dari kota Mekah. Kemudian setelah diminum oleh Nabi, karena dia takjub terhadap peristiwa itu, Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Tuhan, ajari aku supaya aku bisa seperti itu. Coba. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, dielus kepalanya itu, dikasih motivasi, anta ghulamun muta'allam. Engkau adalah seorang anak yang terpelajar. Kalimat ini memotivasi Ibnu Mas'ud. Lalu setelah orang itu nanti pergi, beberapa hari kemudian dia cari orang ini. Oh, ternyata orang ini adalah orang yang menyatakan dirinya sebagai nabi beberapa waktu yang lalu. Lalu dia mengkhidmatkan diri sebagai pembantu terhadap Rasulullah SAW. Dari situlah kalimat yang disebut oleh Rasul, anta ghulamun mu'allam, engkau adalah anak yang terpelajar. Ternyata betul. Nanti setelah Rasulullah tidak ada, dia menggantikan Rasulullah SAW menjadi salah satu daripada imam terhadap bacaan Al-Quran, mufti yang ada di Kufah. Dia juga dikenal sebagai ahli hadis, walaupun tidak sebanyak Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau Nabi mengatakan sesuatu kepada orang, itu ada hikmah. Anta rajulun mu'allam, berarti itu jadi benar itu. Nah, maka motivasi itu menjadi penting bagi anak-anak kita. Begitu anak-anak kita termotivasi, dia akan semangat. Nah, oleh sebab itu kepada orang tua penting untuk memberikan motivasi. Ini yang disebut dengan hikmah. Hikmah itu kita belum tahu, tapi Rasul sudah tahu. Abu Bakar termasuk orang yang mendapatkan hikmah. Abu Bakar tahu sesuatu yang akan terjadi. Beberapa kejadian itu diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sahabat yang lain tidak tahu. Maka para nabi, para rasul itu punya hikmah, punya ilmu hikmah, ilmu kebijaksanaan. Wat Taurah, lalu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Isa itu Taurat, wal Injil, dan juga Injil. Kenapa disebut Taurat? Karena Taurat ini adalah kitab sebelumnya, dan ajarannya Nabi Isa alaihissalam tidak berbeda dengan ajaran yang terdapat di dalam Taurat, kecuali ada tambahan-tambahan dari sisi hal-hal yang spiritual. Jadi syariat Nabi Isa itu nanti ada penambahan sisi-sisi spiritualitasnya, tapi syariatnya itu sama dengan syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam.
Jadi hari ini kita bicara tentang Nabi Isa. Wa rasulan, dan dia menjadi utusannya Allah, Rasul. Apa artinya Rasul? Imam Mutawil Asy'ari mengatakan Rasul dengan Nabi itu, ini ada definisi yang salah. Nah, bukan salah dalam pengertian salah total, tidak. Tapi dulu kita mengenal definisi kalau seorang Nabi itu dia diberikan wahyu oleh Allah, tapi dia tidak harus menyampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul diberi wahyu lalu menyampaikan, ini tidak pas. Bukan salah tapi tidak pas. Kenapa tidak pas? Karena jangankan Nabi, kita yang mengetahui tentang sesuatu itu harus disampaikan kepada orang lain. Maka di masjid kita ada kultum. Kultum itu apa maksudnya? Supaya selesai urusan kita sebagai tugas sebagai tablignya itu sudah selesai. Saya sudah pernah menyampaikan sesuatu. Jangan dikira sederhana dia. Maka kenapa ada kultum itu? Supaya kita punya pesan yang mungkin belum disampaikan kepada orang lain, yang itu saya ketahui dari agama. Maka kita alhamdulillah sudah disepakati di awal itu beberapa tokoh yang aktif di masjid kita itu menyampaikan kultum. Tujuannya bukan apa-apa. Tujuannya supaya tablighnya itu terjadi. Selama ini memang sudah menyampaikan ke keluarga, tapi mungkin belum menyampaikan ke masyarakat umum. Kalau sudah disampaikan, sudah lepas dia. Sudah pernah menyampaikan apa yang diketahuinya dari. Nah, di sini disebut dengan tabligh wa rasulan. Maka yang disebut dengan Rasul, kalau menurut definisi Imam Mutawalli Asy'ari adalah Rasul itu tidak bisa dibunuh, salah satunya oleh kaumnya. Saya lebih menyetujui ini karena nanti konteksnya dengan Nabi Isa alaihissalam pas banget. Kalau Nabi bisa dibunuh. Kemarin kita bicara tentang Nabi Yahya, disebut oleh Allah Yahya. Yahya itu artinya hidup. Padahal nanti dia dibunuh ini nanti. Kenapa dia disebut oleh Allah Yahya? Dia sebenarnya tidak mati. Tidak mati sebagaimana matinya orang di atas kasur. Tidak mati sebagaimana matinya orang karena penyakit. Tapi begitu dia dibunuh oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dia disuit kehidupannya. Dari semula kehidupan dunia langsung dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di akhirat. Allah langsung memindah. Memang jasadnya dia terbunuh, tapi jasad dalam kehidupan di akhirat itu bukan itu. Jasad di sisi Allah itu bukan jasad kita ini yang segini, yang kalau misalnya dimasukkan ke dalam kuburan lalu hancur, bukan. Memang asalnya itu, tapi nanti dia akan di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa untuk hidup dalam kehidupan di akhirat. Makanya Nabi Yahya itu disebut Yahya, dia hidup terus. Makanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah seperti Hamzah meninggal di perang Uhud, kita menganggap Hamzah matinya di situ. Tidak mati dia. Dia hanya dipindahkan kehidupannya oleh Allah, diswitch dari kehidupan di dunia menjadi kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hebat itu yang seperti itu, yang tidak mati. Tidak mati menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita secara umum memang mati. Tapi menurut Allah tidak. Maka Nabi Isa ini nanti menjadi Rasul, utusannya Allah kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam umurnya berapa tahun? Nah, ini yang Bapak Ibu belum banyak tahu. Berapa tahun? Nah, 25. Nah, umurnya itu 33 tahun. Diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala umur 30. Jadi hanya 3 tahun menyampaikan risalah. Nabi Muhammad SAW 63 tahun menyampaikan risalahnya ketika beliau berumur 40 tahun. Makanya kalau kita berkesempatan untuk menyampaikan sesuatu kepada kaum muslimin, itu alhamdulillah. Berarti kita sudah mengikuti sunnahnya para nabi. Memang kita sudah menyampaikan ke keluarga, tapi penting untuk menyampaikan juga kepada orang lain. Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Anni sesungguhnya aku
qad ji'tukum, aku telah mendatangkan kepadamu, bi ayatin mir rabbikum, dengan mukjizat yang berasal dari Tuhanku. Nabi yang paling banyak mukjizatnya adalah Nabi Isa. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu kejadian yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, oleh orang yang biasa. Mukjizat itu sifatnya untuk melemahkan orang-orang yang menentangnya. Contoh mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam itu melemahkan para ahli sihir. Ilmunya itu melemahkan para ahli sihir. Mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam nanti melemahkan apa? Yang dilemahkan? Kecanggihan ilmu kedokteran pada saat itu. Kedokteran pada saat itu sudah sangat canggih. Tapi nanti kalah dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW mukjizatnya apa? Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Al-Quran ini nanti mengalahkan kefasihan orang-orang Arab. Orang Arab itu fasih banget. Tapi begitu turun Al-Quran, nah tidak ada apa-apanya kefasihannya. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat untuk mengalahkan kefasihan mereka, yang mereka menganggap sebagai orang yang ahli bahasa, nanti kalah semua dengan adanya Al-Quran. Maka di sini dikatakan anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Semua nabi, semua rasul punya mukjizat. Termasuk mukjizat yang kecil-kecil tadi. Mukjizat yang kecil Nabi itu bismillahirrahmanirrahim, dilus saja itu putingnya domba, nah keluar dia susunya. Ada batu, nanti dicolok dengan tangannya Nabi, nanti batu itu keluar air. Nah ini banyak sekali nanti mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi. Selain Nabi nggak bisa. Maka nanti ada orang-orang yang soleh, yang hebat ibadahnya, dia punya karomah. Dia punya karomah, dia punya sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Kalau orang-orang seperti kita punya apa? Punya ma'unah, punya pertolongan dari Allah. Jadi kita nggak, karena kita ini orang biasa, Allah yang nolong. Terdapat satu peristiwa, nanti semua orang di situ mati semua, kita nggak mati gitu. Kita diselamatkan oleh Allah. Pokoknya ada peristiwa apa yang besar yang harusnya secara rasional sebenarnya kita nggak bisa itu, tapi ternyata Allah memberikan pertolongan kepada kita. Nah ini yang disebut dengan ma'unah. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa di antara mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam? Anni akhluqu lakum minat tin kahayati thairi fa anfukhu fihi fayakunu thairan biiznillah. Kata Allah, aku menciptakan engkau Nabi Isa itu seperti aku menciptakan burung. Nah ini, makanya nanti Nabi Isa alaihissalam ketika beliau sudah dewasa, masih ada orang-orang yang ngeyel, namanya orang Bani Israel, masih nggak percaya Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Lalu Nabi Isa memberikan contoh, ini loh contohnya. Aku itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Lalu aku diciptakan oleh Allah dengan cara kun fayakun. Allah cuma berkata jadilah maka jadi. Apa bedanya nanti dengan kita sebagai manusia? Kita sebagai manusia itu diciptakan selalu ada bapak dan ibunya, ada intisari kehidupannya, ada spermatozoa dengan ovum. Nabi Isa tidak. Nabi Isa itu hanya ada ovumnya saja. Dari ovum itulah Allah menciptakan Nabi Isa. Berproses nanti di dalam tubuhnya Maryam, lalu dia hamil, lalu dia keluar. Berbeda lagi dengan Hawa. Hawa tidak seperti itu. Hawa diciptakan oleh Allah dari Adam, lalu langsung menciptakan. Dalam prosesnya itu langsung Allah, prosesnya tidak sama dengan prosesnya Maryam. Prosesnya lebih cepat lagi. Adam juga begitu. Nah, ini jadi ada 3 orang yang berbeda. Adam, Hawa, lalu Isa. Setelah itu nggak ada lagi. Setelah itu semuanya harus berproses.
Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa kebanyakan peristiwa itu harus melalui proses. Yang tidak melalui proses itu hanya beberapa peristiwa saja yang di luar proses kita. Makanya kalau kita pengen apa-apa, ikutin prosesnya gitu. Nanti sudah ngikutin proses, ada sesuatu yang istimewa. Nah, di situ Allah. Di situ bantuannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa nanti menunjukkan, ini loh, kalau kamu masih belum percaya bagaimana Allah menciptakan aku sama dengan yang lain. Dari tanah. Nabi Isa membuat lempung itu, yang tanah liat itu nanti dibuat seperti gambar burung. Lalu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta diberikan roh di situ, lalu tanah itu nanti berubah menjadi burung beneran, lalu dia terbang. Ini untuk menunjukkan kepada siapa? Kepada orang Bani Israel yang ngeyel gitu. Udah nggak ngerti ngeyel. Nggak ada ilmunya ngeyel. Nah, di situ. Di sini banyak orang itu yang seperti itu. Manusia itu banyak begitu. Mau ngikutin dirinya sendiri, nggak ada ilmu, tapi ya ilmunya yang ngeyelnya itu. Nah, di situ. Setelah ditunjukkan seperti itu oleh Nabi Isa alaihissalam, apakah mereka percaya bahwa Nabi Isa itu utusannya Allah? Tidak percaya mereka, ya Pak. Nah, maka orang yang tidak beriman itu memang sulit untuk dimasukin nilai-nilai keimanan, karena hati mereka itu tidak siap menerima kebaikan. Nah, di sini. Oleh sebab itu kalau kita menjadi orang yang beriman, kita itu sudah dikhususkan oleh Allah sebagai orang-orang yang terpilih. Kalau sudah menjadi orang yang terpilih, tinggal melanjutkan dengan amal-amal soleh kita. Sayang kalau sudah beriman tapi tidak menetapkan diri di dalam perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa ubrihul akmaha wal abrasa, dan aku juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Jadi ada orang yang buta nanti diusap oleh Nabi Isa alaihissalam, maka beliau disebut Al-Masih. Apa itu Al-Masih? Kemarin sudah disebut. Pokoknya diusap. Nah, yang usap. Makanya ada apa-apa itu dalam agama kita kan diusap, ya kan? Kita ada anak kecil diusap, Bismillahirrahmanirrahim, semoga sembuh. Diusap ininya. Nabi tadi mengusap kepalanya Ibnu Mas'ud. Nah, ini menunjukkan apa? Disitulah yang namanya kebaikan, perubahan sesuatu itu memang harus melihat apa yang ada dalam bentuk fisiknya. Kita doakan, kemudian diusap. Nah, di situ terjadi perubahan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa juga begitu. Makanya banyak orang yang sakit dalam agama Islam diusap aja, Bismillahirrahmanirrahim, diusap. Gitu. Usap itu sebagai bentuk ikhtiar yang kelihatan. Yang tidak kelihatan apa? Yang tidak kelihatan itu doanya tadi. Maka kalau yang mengusap itu nabi, ya udah beda dengan yang mengusap itu ustadz. Nah, gitu. Apalagi orang biasa. Nah, di situ berbeda karena memang doanya yang berbeda. Wal abrasa, aku juga bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit kusta. Ini penyakit yang pada saat itu sulit disembuhkan. Dokter-dokter sulit menyembuhkan. Prosesnya panjang. Tapi hanya diusap oleh Nabi Isa alaihissalam, maka sembuh. Coba. Apakah Nabi Isa yang menyembuhkan? Tidak. Nabi Isa itu ada izin dari Allah. Maka segala sesuatu itu ada izin dari Allah. Kita bisa sembuh dari penyakit sakit kepala itu juga izin dari Allah. Makanya sangat penting untuk menggunakan kalimat Bismillah, ya Allah, semoga sembuh. Nah, ini deh. Kalau sampai kita punya kepercayaan bahwa obatnya itu menyembuhkan, nah kita musyrik. Musyriknya musyrik khafi. Kita nganggap obat itu yang menyembuhkan. Maka sekarang ini banyak orang musyrik khafi. Terima kasih luwak kopi. Nah, saya sudah bisa. Terima kasihnya ke luwak kopi. Nah, gitu. Terima kasihnya itu kepada Allah, alhamdulillah. Nah, gitu.
Yang mengizinkan itu Allah. Nah, di situ. Cuman melalui luwak kopi, ya itu. Saya salah. Jadi apa-apa disebut dulu alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Misalnya kita diberangkatkan oleh orang, terima kasih Bapak Ibu sudah memberangkatkan kami. Nah, gitu. Alhamdulillahnya dulu didahulukan. Jangan luwak kopinya seakan-akan yang mengumrohkan itu luwak kopi, ya gitu. Nah, di situ ada musyrik kopi. Kalau kita menggunakan bahasa yang detail, itu kalimat-kalimat itu kadang membahayakan. Wa uhyil mauta, dan aku, jadi Allah memberikan kewenangan kepada Nabi Isa untuk bisa menghidupkan orang yang mati. Coba, ini lebih hebat lagi, dokter nggak ada yang bisa menghidupkan orang yang mati sampai sekarang. Kalau orang yang mati bisa hidup, itu ya orang yang mati kemarin pengen hidup lagi bersama kita Ramadan di sini, gitu ya kan? Kan kemarin kan belum ada masjid. Nah, 2 tahun yang lalu kan belum ada masjid. Yang mati sebelum itu pengennya ikut bersama kita di masjid. Jadi mereka ngelihat di alam barzahnya, tuh enak banget ya orang-orang Widilia sekarang punya masjid. Nah, gitu. Ini karena memang mereka sudah meninggal. Maka Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati. Semuanya itu biiznillah. Tanpa izin Allah nggak bisa. Tanpa izin Allah nggak bisa. Maka kalau kita membantu orang, kita nggak bisa. Oh, pokoknya bawa ke saya, nanti pasti sembuh. Orang sembuh habis itu. Nggak sembuh dari gini nggak sembuh, ini nggak sembuh. Katanya tadi pasti sembuh. Kepastian itu tidak bisa berasal dari kita. Kesembuhan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa mengucapkan kalimat insya Allah. Nah, ini ajaran-ajaran yang ada dalam agama kita. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Nabi Isa bisa mengetahui. Ibu habis makan apa? Nah, kan katanya saya kan nggak lihat, gitu kan? Ibu tadi sahurnya pakai apa? Gitu. Kalau Nabi Isa udah tahu, oh, tadi pakai jengkol, ya tentu pakai pete, ya tahu Nabi Isa. Udah tahu, jadi peristiwa yang sudah terjadi, tahu. Nabi Muhammad SAW itu juga bisa nakut-nakutin musuh itu kalau jaraknya 1 bulan perjalanan. Kalau kita jalan dari sini Bu, dari Wedelia ke arah timur, kira-kira nyampe mana ini 1 bulan? Sampai Surabaya kali ya, kalau 1 bulan ya. Itu. Nah, musuh yang ada di sana itu bisa ditakut-takutin oleh Nabi dari sini. Sehingga nanti setelah perang Badar dan perang Uhud nggak banyak terjadi perang. Memang sudah berhadapan-hadapan tapi nggak banyak jadinya. Kenapa? Karena Nabi menakut-nakutin mereka. Kalau gitu enak ya, kalau orang mau datang ke rumah kita takut-takutin aja supaya dia nggak datang. Nggak bisa juga begitu. Makanya kalau dia ada daripada Nabi itu proporsional. Tidak digunakan untuk hal-hal yang buruk, tidak. Nah, tapi kalau kita bisa itu menggunakan hal-hal yang menyimpang. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam semuanya itu la ayatan lakum, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang kalian lihat. Oleh siapa? Oleh orang-orang Bani Israel. In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman. Apakah orang-orang yang melihat mukjizat para nabi itu langsung kemudian beriman? Nah, tidak juga di situ. Jadi ternyata keimanan itu bukan semata-mata melihat mukjizat apa tidak. Keimanan itu terkait banyak hal. Termasuk terkait daripada kelembutan hati seseorang itu juga perbuatan-perbuatan baiknya. Maka kalau ada orang yang tidak beriman tapi dia perbuatannya itu baik, itu memudahkan dia untuk bisa mendapatkan hidayah.
Tapi kalau orang sudah tidak beriman, perbuatannya nggak ada yang baik, nah udah itu sulit banget itu untuk diajak menuju kepada keimanan. Nah, jadi keimanan itu perlu kesuburan hati kita. Apakah kesuburan hati kita itu bisa menerima atau tidak? Wa musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Dan Nabi Isa itu membenarkan apa-apa baina yadayya yang datang sebelumku. Jadi semua nabi di sini membenarkan nabi-nabi sebelumnya. Bahkan semua nabi itu membenarkan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini belum ada, tapi semua nabi itu sudah tahu bahwa nanti akan ada nabi yang terakhir yang bernama Muhammad. Ilmunya dari mana? Dari Allah. Nah, maka beruntung kita beriman, karena kita itu selain menggunakan dalil akal, kita menggunakan dalil nakal. Akal itu ya akal kita, dalil nakli itu adalah Al-Quran sama As-Sunnah. Dalil nakli ini kadang dia tidak bisa kita pahami secara akal. Contoh perintah sholat, kenapa duhur waktu duhur itu, asar kenapa sore, maghrib kenapa jam segitu, itu semuanya ketentuannya dari Allah. Mau dipikirin dengan akal pun nggak ketemu. Gitu. Nah ini beberapa ibadah itu memang tidak memerlukan akal kita untuk bisa ngakal-ngakalin di situ. Tapi kalau sudah kita laksanakan, nanti kita dapat, oh ternyata begini, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Wali uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum. Nah, nanti syariatnya Nabi Isa itu antara lain menghalalkan yang dulunya pada Taurat itu diharamkan. Apa yang diharamkan di Taurat? Nanti di Taurat itu karena kaum Bani Israel ini ngeyel banget, lalu mereka diharamkan untuk makan daging unta. Diharamkan juga makan ikan, diharamkan. Nah, di situ beberapa makanan itu diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena mereka dikasih ini nggak mau, dikasih ini nggak cukup, dikasih ini nggak ada syukurnya, itu kaum Bani Israel. Lalu setelah Nabi Isa alaihissalam, nanti yang diharamkan dalam rangka untuk memberikan siksaan kepada kaum Bani Israel di dunia, itu dihalalkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang berhak menghalalkan sesuatu itu adalah Allah. Ini halal apa haram? Nah, itu Allah. Maka dalam agama Islam sudah jelas, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian semua bangkai, waddamu darah, walahmal khinzir daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi, dan segala sesuatu binatang yang walaupun dia halal, tapi ketika disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjadi haram. Nah, di situ. Bagaimana kalau kita tidak tahu apakah ini disembelih menggunakan bismillah apa tidak? Nah, gunakan hukum yang umum. Oh, pokoknya kalau hukumnya itu ya dianggap itu adalah tempat orang-orang Islam, ya udah. Kita menghukumnya udah halal. Nah, di situ. Maka kadang untuk menghilangkan keraguan itu, orang-orang yang berjualan yang mereka tidak beragama Islam sekalipun, mereka menyembelihnya dengan menggunakan orang yang beragama Islam. Sehingga begitu nanti dijual ada tulisannya halal. Nah, itu berbeda. Nah, ya, apalagi nanti kalau Bapak Ibu berada di luar negeri, kalau ada tulisan halal itu menenteramkan. Kalau tidak ada, waduh, ini halal apa haram? Gitu. Kalau kita lebih hati-hati, maka banyak puasa nanti. Wah, ini nggak ada tulisannya, ini nggak ada, orang itu puasa aja deh. Ya, gitu, puasa terus seperti Ramadan jadinya. Wajitukum bi ayatin min rabbikum, dan kami datang kepadamu Nabi Isa alaihissalam bi ayatin min rabbikum, dengan membawa mukjizat-mukjizat yang berasal dari
Tuhan banyak sekali. Jadi Nabi yang paling banyak mujizat, apa-apa langsung itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Tetapi sebegitu pun ternyata nggak berhasil itu Nabi Isa mendapatkan pengikut sebagaimana yang diharapkan. Makanya nanti setelah Nabi Isa alaihissalam ditutup ini syariat yang biasanya diberikan oleh Allah kepada kaum Bani Israel, ada ribuan nabi, nanti ditutup, dipindah oleh Allah. Dipindahkan kemana? Kalau ini keturunannya Nabi Ishak alaihissalam, nanti dipindah kepada keturunannya Nabi Ismail. Satu-satunya keturunan yang jadi nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti dari sinilah agama yang terakhir itu berkembang. Dari sinilah nanti yang menyempurnakan keseluruhan agama itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, urusan memindah nabi itu urusannya Allah. Sehingga kita tidak bisa, orang kaum Bani Israel nggak bisa. Oh, kita nggak bisa mengakui Muhammad karena Muhammad bukan dari keturunan Ishak, nggak bisa. Itu ketentuannya pada Allah. Kita nggak bisa mau kita, itu maunya Allah. Allah lah yang memilih mereka. Inna wa hastafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Jadi nanti keturunan para nabi ini banyak dari keturunan Nabi Ibrahim, kan keturunan keluarganya Imran. Nah, di situ. Yang itu ketentuannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu fattaqullah. Jadi tujuan dari semua mukjizat itu apa? Berimanlah kepada Allah, lalu bertakwalah kepadanya. Ikutin apa yang ada pada Nabi Isa alaihissalam. Wa ati'un, dan ikuti nabinya. Maka tidak boleh kita hanya mengikuti Al-Quran tanpa mengikuti As-Sunnah. Oh, saya pakai Quran aja deh, nggak usah pakai hadis Nabi. Ya nggak bisa. Operasionalnya itu ada pada hadis Nabi gitu. Oleh sebab itu Nabi sampai mengatakan, apabila engkau mencintai Allah, maka ikutin aku, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Karena kuncinya itu ada pada yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tujuan dari semua mukjizatnya Nabi Isa itu disampaikan kepada manusia agar manusia beriman, lalu kemudian dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Fattaqullaha wa ati'un. Kenapa? Innallaha rabbi wa rabbukum. Karena sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku, kata Nabi Isa. Wa rabbukum, dan Tuhan kalian semua. Jadi tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Ini pernyataannya Nabi Isa alaihissalam yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Innallaha rabbi. Tuhanku itu adalah Allah. Wa rabbukum, Allah itu juga Tuhan kalian. Maka Tuhan dari seluruh manusia itu adalah Allah. Ini yang asli. Nah, nanti setan membelokkan manusia dengan menganggap fenomena alam ini sebagiannya sebagai Tuhan. Matahari dianggap sebagai Tuhan, gitu. Api dianggap sebagai Tuhan. Nah, kalau api dianggap sebagai Tuhan, gimana kita buat masak terus tiap hari? Tuhan masak kalau gitu dong. Nah, di situ. Jadi bermacam-macam nanti di situ. Karena Nabi Isa mengatakan sesungguhnya Tuhanku dan Tuhan kalian adalah Allah. Fa'buduhu. Nah, ini yang paling penting. Tidak cukup orang itu beriman, tapi setelah dia beriman harus menyembahnya. Menyembah itu bagaimana caranya? Mengikuti ibadah. Nabi Isa nyuruh bagaimana ibadahnya, sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana, sudah ada. Nabi Musa juga begitu, sholatnya sudah ada, puasanya sudah ada gitu. Nanti semuanya itu disempurnakan dalam agama Islam. Sholatnya seperti sholat kita. Maka kalau ada orang mengaku dia beriman kepada Allah, tapi sholatnya tidak sama dengan kita, dipertanyakan. Dia ngaku beriman, tapi dia nggak puasa di bulan Ramadan. Nah, dipertanyakan. Setelah Nabi Muhammad hadir,
Semuanya manusia harus ngikut kepada ajarannya Nabi Muhammad, karena semuanya itu umatnya Nabi Muhammad. Cuman karena kebodohan manusia itu nggak tahu kalau saya ini umatnya Nabi Muhammad. Tahu dari mana? Nggak ngerti apa-apa. Makanya dia lolak aja kemana-mana gitu. Karena dia nggak tahu. Dia nggak tahu posisi dirinya itu di mana. Posisi dirinya dengan Rasul yang terakhir seperti apa, dia nggak tahu. Posisi dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak tahu. Maka ada orang yang dalam kehidupan di dunia ini dia nggak tahu apa-apa tentang dirinya, karena memang dia tidak mempelajari kitab yang terakhir. Makanya kalau kita menjadi orang beriman dari keluarga yang sudah beriman, itu nikmat sekali. Kita tinggal memperdalam keimanan kita. Kita tinggal memperdalam, tidak usah mencari eksistensi Tuhan. Sementara mereka yang Tuhannya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka harus cari itu sampai mereka yakin bahwa Tuhan yang sesungguhnya itu adalah Allah. Hada siratum mustaqim, kata Nabi Isa. Ini agamaku ini adalah jalan yang lurus. Kan kalimatnya sama dengan Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Cuman siratal mustaqim itu yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ada jalan yang lain yang diikuti oleh orang-orang pada saat sekarang banyak. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Waladhdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Coba, Siratal mustaqim itu yang mana? Agamanya Nabi Isa itu siratal mustaqim. Yang Tuhannya Allah, yang nabinya Nabi Isa. Agamanya Nabi Musa itu yang mustaqim. Tuhannya Allah, nabinya Nabi Musa. Kan sama dengan Nabi Muhammad. Tuhannya Allah, cuman nabinya Nabi Muhammad gitu. Yang menjadi lakonnya saja yang berbeda. Lakonnya dulu Nabi Musa, lakonnya diganti oleh Nabi Isa, lakonnya diganti oleh Nabi Muhammad. Kayak gitu kok belum jelas. Ya Pak, begitu. Kalau dalam Al-Quran jelas banget. Jadi kalau orang mau merujuk kepada Al-Quran, dia akan mendapatkan kebenaran yang hakiki. Falamma ahassa Isa minhum, maka ketika Nabi Isa merasakan keingkaran dari mereka. Jadi Nabi Isa ini setelah menyampaikan dakwah kepada kaum Bani Israel, diperhatiin kok lebih banyak orang yang ingkar daripada yang ikut. Maka beliau ngerasa falamma ahassa Isa minhum al-kufra. Lalu beliau berkata, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah. Jadi kalau orang sudah beriman, Bapak Ibu sekalian, ini juga kadang kita nggak sadar. Kalau orang sudah beriman, itu kalau ada di situ syiar agama Islam, dia harus ada di hati, di dalamnya. Jangan tidak peduli, ada masjid, toh ya nggak peduli dengan masjid, terserahlah itu urusannya orang-orang DKM aja. Kok nggak bisa? Iman apa enggak Anda? Jadi di sini dibutuhkan man ansori ilallah, siapa yang menjadi penolongku. Kita kalau kita menghidupkan masjid itu menjadi penolongnya Allah. Banyak orang yang tidak sadar bahwa masjidnya dia itu adalah sarana yang harus dia hidupkan selama hidupnya. Banyak orang nggak peduli, oh saya sudah bantu, yang penting udah saya bantu lah, udah cukup. Nggak bisa. Aslinya tidak bisa. Anda semua harus menjadi penolong. Sehingga kita semua harus ikut. Kalau ada kegiatan apa-apa, ikut. Pokoknya kontribusi sebisanya. Oh saya bisanya cuma 1.000, 2.000, 10.000, kita ikutin aja. Oh saya bisanya hadir, ikutin aja. Ini Nabi Isa kepada orang-orang yang mengikuti man ansori ilallah, siapa yang akan menjadi penolong-penolongku. Karena setelah orang beriman, setelah dia menyembah Allah, itu berikutnya dia harus menegakkan agamanya Allah. Ini yang diminta oleh Nabi Isa kepada
Pengikut Nabi Muhammad juga begitu. Siapa yang akan menjadi orang kaum Ansor? Siapa kaum Ansor? Siapa menolong Nabi Muhammad? Kaum Ansor yang ada di Madinah. Siapa yang menjadi penolong masjid ini? Siapa lagi kalau bukan kita? Coba. Kalau kita tidak peduli, kita nggak akan dipedulikan oleh Allah. Fa'ansahum, maka Allah akan melupakan. Di situ. Jadi sayang banget kalau sudah ada bangunan yang di situ agama Allah ditegakkan, nanti kita tidak berada di dalamnya. Man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna. Hawari, siapa itu Hawari? Pak Dadang Hawari. Ya, kan ada kan Pak Dadang Hawari. Hawari itu apa artinya, Bu? Pengikut setia. Qala al-hawariyuna, pengikut setia Nabi Isa itu berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menjadi penolongnya Allah. Penolong Allah itu bagaimana caranya? Kita gunakan yang kita miliki itu sepertiganya harus ada di situ. Kita punya apa? Kita punya waktu, sepertiga waktu kita itu harus kita gunakan di situ. Kita punya tenaga kita itu sepertiganya kalau bisa ada di situ. Nggak usah sepertiga itu udah banyak. Kalau bisa separuh bagus lagi. Kalau bisa seluruhnya seperti Maryam hebat lagi. Tapi kan nggak mungkin seluruhnya. Nanti istri kita gimana? Suami kita gimana? Anak-anak kita gimana? Kita di masjid terus 24 jam, ya kan? Nah ini repot. Nah di situ nggak mungkin. Nah maka harus dibagi. Tidak mungkin. Sepertiga itu sudah banyak. As-sulus was-sulusu katsir. Nah, maka sepertiga itu udah kalau semua kita memberikan waktu kita, tenaga kita, kemudian harta yang kita miliki itu sepertiga di masjidnya Allah, masjid itu akan makmur. Nah, di situ. Jadi kuncinya itu di situ. Kuncinya itu sepertiganya itu harus diletakkan di masjid. Nah, kenapa masjid tidak makmur? Ya, coba sekarang itu. Sekarang tinggal 2 soft itu. Ini 2-3 hari lagi tinggal 1 soft. Nah, itu kan. Padahal ini hari-hari yang ya Allah luar biasa. Itu. Kecuali memang kita lagi bepergian. Kalau kita bepergian harus Bapak Ibu harus sholat tarawih sendiri. Siapa tahu ketika kita sholat tarawih sendiri itu disitulah malam Lailatul Qadarnya itu datang. Nah, di situ. Maka pokoknya kita harus jaga-jaga. Nabi mengatakan taharrau, cari itu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Taharrau. Nabi itu sampai begitu. Maka di sini qalal hawariyuna nahnu ansarullah, kami yang akan menjadi penolong-penolong Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad, dan saksikan bi anna muslimun, bahwa kami adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah berada di dalam kelompok orang-orang yang menjadi penolongnya agama Allah, udah, ya Allah saya berserah diri. Ada apa-apa kita berserah diri kepada Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami. Amanna, kami beriman. Bima anzalta, dengan apa yang engkau turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini Hawari tadi. Wattaba'na rasul, dan kami mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Coba. Faktubna, maka tulislah kami ya Allah ma'asyahidin, bersama golongan orang-orang yang memberikan kesaksian. Kita juga begitu doanya nanti, ya Allah saya ada di sini, semoga kami menjadi orang-orang yang nanti mendapat naungan di hari kiamat itu, karena kita termasuk orang-orang yang memikirkan masjid. Sab'atun, ada 7 kelompok yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan rajulun, yaitu orang-orang yang selalu yata'allaqu qalbuhu bil masjid. Hatinya itu tertambat ke masjid. Mikirin dia. Oh, kita pikirin gimana ya gitu. Jangan melihat apa yang dilakukan oleh orang, melihat apa yang bisa kita lakukan. Jadi tidak usah orang begini, orang ini begini, orang ini begini, biarin aja.
Nah, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang belum? Nah, apa yang belum? Masjid ini apa yang belum? Nah, seperti itu. Dengan begitu kita bisa memberikan hal-hal yang terbaiknya. Wa makaru wa makarallah. Dan mereka orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Ini di mana-mana terjadi. Sampai kapanpun akan terjadi. Wa makaru wa makarallah. Tapi mereka nanti Allah yang akan menipu mereka. Jadi tipu daya mereka itu tidak berfungsi lagi kalau sudah berhadapan dengan orang-orang yang kuat imannya. Karena orang-orang yang kuat imannya itulah nanti yang dimenangkan oleh Allah. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan, kuat mana antara orang yang berada di jalan Allah dengan orang yang berada di luar jalannya Allah? Di jalan Allah, kebenaran itu sendiri sudah kuat. Apalagi kita berada di dalamnya. Oke, katakanlah kita sampai berhadapan-hadapan misalnya begitu dengan orang yang menentang ajarannya Allah. Kita sampai berhadapan-hadapan, kuat mana hatinya? Kuat kita yang beriman kepada Allah. Kalau kita sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa syahid. Kalau mereka yang dimatikan oleh Allah, mereka sangit. Nah, itu bedanya. Sama eng aja bedanya. Yang satu syahid, yang satu sangit. Nah, itu. Jadi bedanya cuma di situ. Maka inilah yang membedakan. Nanti makanya orang-orang yang berada di jalan Allah itu kuat karena kebenaran itu sudah kuat. Al-haq itu kuat. Apalagi kalau kita berada di dalamnya, maka bisa menjadi lebih kuat lagi. Kesimpulan yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian, bahwa Nabi Isa alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mukjizat. Pun demikian, tidak menjadikan orang-orang yang melihat mukjizat pada saat itu beriman. Kita tidak ketemu dengan Rasulullah SAW, tapi kita punya keimanan. Oleh sebab itu, pertahankan keimanan kita. Jadikan kita ini sebagai, kalau tadi Nabi Isa punya pengikut-pengikut setia, kita juga hawariyun. Hawariyun yang laki-laki, hawariyin yang perempuan. Karena memang kita pengen bersamaan dengan masjid ini sudah berdiri, sudah sempurna masjidnya. Sekarang yang kita bangun adalah sumber dayanya. Anak-anak yang kecil-kecil yang ngaji itu adalah masa depan daripada kemajuan peradaban Islam, terutama di kampung kita ini aja, di klaster kita, klaster WDI ya. Semoga kita semua menjadi pengikutnya Rasulullah SAW. Nanti kita bisa dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'min, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.